Businessman Opinion. Mitra bisnis Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri, Sani Iskandar, mengeluhkan sikap premanisme dari sejumlah ormas yang mengganggu keamanan dan menghalangi aktivitas produksi di kawasan industri. Ormas itu demonstrasi akibat meminta jatah dalam pembangunan atau aktivitas pabrik. Potensi kerugian yang terjadi akibat aksi premanisme ini mencapai ratusan triliun rupiah. Apa komentar Anda? Preman itu kan sebetulnya makan gratis, preman bebas. Preman dari orang yang makannya bebas. Prem itu terjadi waktu dulu itu di Senen, itu namanya prem. Prem itu ada organisasi sampai sekarang, organisasi besar, yaitu memang dipelihara oleh pemerintah juga. Pak Presiden Prabowo juga mau punya organisasi itu juga, organisasi preman yang dipelihara juga. Ya kita tahu lah siapa itu. Dan juga jenderal-jenderal banyak yang mendirikan preman. Itu memang udah begitu ceritanya tuh di Indonesia ini. Jadi kita nggak heran. Nah, preman ini kan untuk mencari nafkahnya ya dengan cara kekerasan, dengan cara macam-macam. Ya nggak bisa juga dipungkiri juga. Memberantasnya bagaimana? Karena semua itu backingnya banyak kan oknum-oknum aparat, jadi susah ngomongnya. Jadi yang jadi sasaran tembaknya itu banyak kan pengusaha juga disikat. Di pasar ini banyak, di pasar aja banyak preman-preman. Pedagang kaki lima ada aplikasi preman, minta jatah 2.000 satu pedagang. Kalau mamanya 1.000 pedagang udah berapa? Itu udah terjadi sejak dulu, bukannya dari sekarang ini. Apalagi di daerah Bekasi itu premannya luar biasa, banyak sekali tuh organisasi timbul. Yang ada inilah, organisasi inilah, banyak. Semuanya dibentuk melalui organisasi. Jadi ada kadang-kadang mereka sendiri juga bentrok. Ya preman itu juga dibutuhkan untuk menjaga lahan, menjaga pabrik, menjaga toko. Daerah Glodok, daerah kota banyak juga preman-preman begitu. Semua udah preman. Jadi susah diberantasnya juga. Gimana minta ketegasan polisi juga. Oke, itu kan pernah polisi membuat itu satgas gitu. Tapi nggak berhasil juga itu. Jadi mau diapain itu fenomena di Indonesia. Ya, apa ya, sebuah hal yang membuat malu bangsa ini gitu. Jangankan kita memanggil investor dari luar, investor dalam negeri aja pun males berinvestasi kalau premanismenya banyak. Nah jadi kalau bisa memang jangan lagi berharap Pemda atau ya Pemda kota atau Pemda provinsi bergerak, karena kadang-kadang oknum bupati atau kepala daerahnya juga intertwine itu interestnya dengan si oknum preman ini. Karena pada saat dia jadi terpilih waktu itu juga didukung oleh mungkin waktu kampanye didukung oleh orang-orang ini. Jadi keberanian dari perusahaan yang merasa dirugikan untuk membawa tindakan ini ke pengadilan gitu. Nah, jadi semuanya harus diselesaikan secara pro justisia. Jangan lagi ada damai di tempat, abangda, adinda, nggak usah. Begitu Anda merasa diperas, lapor ke polisi, buat surat LP. Kalau LP-nya 7 hari, 14 hari tidak diproses, laporkan Kapolres yang bersangkutan ke Mabes. Kenapa dia tidak mampu atau dia bodoh atau apa gitu, tidak memfollow up tindakan premanisme yang terjadi di perusahaan, katakanlah begitu. Jadi proses secara pengadilan. Nah, jadi pengacara pidana, gunakanlah keahlian Anda untuk memfollow up tindakan-tindakan premanisme ini gitu. Jadi jangan nanti dibenturkan dengan ini akamsi anak setempat, ada unsur budaya, etikal, nggak usah. Pengadilan aja, lihat pasal mana yang dia langgar, mensreanya apa, konsekuensi hukumnya apa, di pengadilan aja. Hanya dengan begitu, dengan digulungnya ormas-ormas ini, syukur-syukur bisa dibawa ke pembubaran ormasnya,
maka pungli atau biaya ekonomi mahal itu bisa berkurang. Tapi kalau para direktur, para komisaris masih mengharapkan Pemdanya akan berubah, ya sampai jungkir balik nggak bakal berubah, karena mereka ada intertwined interest somehow ya, very delicate, tapi sebenarnya mereka saling berkelindan ya, saling kait-mengkait kepentingan antara oknum kepala daerah dengan oknum preman atau oknum preman yang berlindung di balik ormas gitu. Terima kasih. Oke, itu yang di PIK 2 tuh rame-rame itu susah diurus, itu preman bukan yang ngatur. Biasanya kalau ada preman pada takut. Iya, saya cuma bingung aja di situ, katanya juga susah diurusnya, kali preman kali. Ya udah ya. Ya, ormas kan banyak, Pak. Ya, jadi kalau ada contohnya ada bangunan, minta duit, ya kan. Terus ada itu parkiran liar, contohnya banyak. Bisa ketahui cara, kalau Pak Gadi banyak itu. Lahan-lahan itu ya, itu jalan-jalan juga parkir, bukan parkir resmi. Itu parkir liar, parkir ormas. Di Jepang Mas, bahkan di jalan Al-Nasib juga parkir Pak itu. Nah, orang itu yang jaga, duitnya masuk kas negara itu. Enggak, habis itu Pak. Bagaimana itu bukan urusan kita. Jadi semua pendengar radio nggak ada urusan dengan kriminalitas. Kalau di sini ada polisi ya, polisi memang melakukan pembiaran. Jadi kalau di luar negeri itu ada suara berisik mengganggu aja polisi datang. Bukan separah premanisme di Indonesia yang investor begitu diharapkan untuk menanam modal untuk membuka lapangan pekerjaan ya. Jadi di situ ada aparat hukum. Udah tahu mereka kok. Pembiaran itu ya itu. Jadi kita ini, negara ini antara menteri investasi, menteri ekonomi dengan kepolisian itu jalan sendiri-sendiri. Gitu. Jadi kepolisian itu tidak membackup, tidak mendukung program pemerintah untuk investasi sebenarnya. Jadi ormas itu gitu. Enggak hanya investasi luar negeri. Orang buka toko itu kan investasi dalam negeri kan. Yeah. Orang buka toko itu kan bayar pajak. Itu pembiaran semua oleh kepolisian. Jadi kalau disuruh kita bagaimana, ya bagaimana ya? Saya pernah baca itu di mana ya, di negara mana ya, semua polisi, 45.000 polisi dipecat semua, dihabisin. Kayak di El Salvador kalau nggak salah itu, geng-geng itu untuk ditangkepin, polisinya dipecatin dulu semua. Rekrut baru, karena udah bajingan semua nih polisi, mentalnya udah nggak ada. Dia mereka tahu kok, pemerasan itu ada, ormas tahu mereka. Jadi itu dibersihkan dulu semua, karena moralitasnya udah nggak bener. Integritas, kita jangan ngomong integritas, moralitasnya udah nggak ada. Dia lihat di situ, dia aparat hukum, dia pembiaran. Saya kira itu urusan hukum di negara ini. Kalau Pak Prabowo tegas sebagai militer, dia lakukan itu kepada aparat hukum. Bersihkan semua aparat hukumnya. Jadi bukan tugas kita orang sipil. Terima kasih. Jadi sebenarnya bukan tugas kita bisa apa? Kita cuma bisa ngomel doang. Sekarang yang saya takutin satu, BYD di Subang sudah mulai anak-anak YouTuber buka suara. BYD investasi di Subang. Malah anak-anak YouTuber mengusulkan supaya Pak Prabowo ungkit undang-undang subversif lagi. Kenapa? Karena udah keterlaluan, takutnya nanti BYD-nya mundur seperti yang lain-lainnya. Kenapa? Karena ya repot kan kalau mereka sekarang gini ya, no skill dan minta pekerjaan. Kalau enggak minta, enggak tahulah apa aja. Kalau enggak mau maksa, terus nutup pabrik
segala kayak gitu. Ya udahlah, preman itu udah benar, udah mau apa lagi sekarang, kekerasan. Kita kan bukan orang yang harus melawan kekerasan. Lah apalagi ini investor luar itu ya. Terus ditambah lagi sebenarnya bukan di daerah Jabodetabek saja, tapi di daerah NTT sana-sana itu juga kan sudah tahun 2024 itu bulan pertengahan tahun udah ada yang mental juga keluar dari, kalau nggak salah, Jepang, Kanada, Jerman. Nah kayak gitu. Lah sekarang nggak usah susah-susah ngomong preman deh. Saya mau nanya, mahasiswa demo untuk minta supaya membatalkan undang-undang penghematan uang belanja. Nah kayak gitu, efisiensi supaya dibatalkan. Pertanyaan saya, mahasiswa ini termasuk mahasiswa atau termasuk preman juga? Kenapa? Karena gini, orang tuh kan bisa baca, apalagi mahasiswa. Kalau yang dipotong-potong itu adalah anggaran belanja yang untuk piknik, untuk ya maksudnya sewa hotel, sewa untuk meeting, untuk pokoknya untuk foya-foya, duit kita dipakai untuk foya-foya. Lucunya lagi, narasumber kamu juga ngomongnya entah itu nggak tahu orangnya Pak Jokowi atau aku mati aku. Lah ini kan dari sini itu ketahuan bahwa resistensi daripada pemotongan atau efisiensi anggaran itu gede banget. Jadi kalau Pak Prabowo mengatakan raja-raja kecil, ya memang benar sudah raja-raja kecil. Kenapa? Karena Pak Jokowi dulu kan juga sudah ngomong bahwa anggaran 10 miliar untuk stunting yang dipakai untuk rapat-rapat 8 miliar, yang 2 miliar saja yang untuk ke lapangan. Lah itu kan udah memang dari dulunya kan kayak gitulah. Pak Ahok dulu juga rame-rame kan berantem sampai maki-maki kayak gitu-gitu, terus di DPRD dan sebagainya, sampai akhirnya Pak Ahok kan jalan dengan undang-undang yang dengan APBD yang lama, karena APBD yang baru DPRD tidak mau mensahkan. Itu kan sama aja sih, karena Pak Ahok kan marah sulap-sulapan kayak gitu ya. Terus ditambah lagi dulu Pak Ahok kan juga membersihkan daerah itu loh, daerah kumuh, daerah penjual Kalijodo. Kayak gitu. Itu tuh kan susah banget kan. Terus zaman Pak Anies hancur lebur gitu aja. Lah itu sebenarnya gimana? Terus Pak Anies itu selama ini 80 triliun kali 5 itu anggaran belanjanya dipakai untuk apa? Bangun satu puskesmas saja. Lah kan kayak gitu. Kenapa kok nggak ditentang? Karena dibagi-bagi. Lah itu kalau Pak Ahok tidak membagi-bagi, makanya Pak Ahok marah-marah terus. Karena apa? Karena dijegalin terus. Ini sebenarnya sama dengan dodge-nya si Elon Musk. Kenapa? Elon Musk sekarang kan udah mulai dibacakan dodge-nya. Lah itu malah Elon Musk tidak mau berhenti, dia pakai blockchain. Nah, kalau udah pakai blockchain nanti itu yang ditarget banyak banget, yang kena juga banyak banget kayak gitu. Sekarang ini mulai dibredel lagi undang-undang untuk kayak di sini itu BPJS, tahu nggak? Umur 150 ke atas, jadi antara umur 150 sampai umur 159 itu ada 1 juta lebih. Itu jadi BPJS, kayak BPJS gitu ya, diambil maksudnya uang belanjanya kayak gitu loh. Bayangin aja, terus umur 160 sampai umur 169 ada 121.
Terus umur 0 sampai 9 ada 38,8 juta. Bayangin kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya kita tuh niru Amerika juga. Sebenarnya politisi kita itu pintar-pintar, tapi pintarnya ya itu untuk yang kayak gini-gini. Terus yang ada di DPR rame-rame gara-gara kena efisiensi anggaran anggaran yang untuk bangun-bangun itu itu kan juga kayak gitu rame-rame. Ya udah kalau gitu nanti kita gimana caranya untuk konstituen kita, untuk kepada konstituen kita kayak gitu, karena anggaran itu dipotong, maksudnya ditiadakan. Padahal anggaran itu untuk apa aja. Makasih. Ini ormas preman ya bro? Iya. Ya negara kita mah udah dari dulu kali bro. Banyak ormas premannya bro, bukan barang baru, iya enggak? Terus itu kan piaraan bro, kayak yang pakai hak juga piaraan kan bro, iya enggak? Cuma ini bentuknya ormas bro. Yang piara, ya oknum-oknum jenderal coklat juga sama hijau kali, gue juga nggak tahu, kan iya enggak? Sama aja bro judulnya. Sekarang gini, namanya ormas bisa tumbuh subur, tidak ada takutnya. Lu aja harus tanda tanya, bener nggak lu? Bener nggak bro? Iya. Lu berani malak, berani begitu, kalau kagak ada backingnya mah bro, nggak mungkin bro, ya Benar. nggak mungkin. Pasti ada jagoannya di belakangnya, enggak? Masa kita nggak tahu yang Jakarta Barat piaraan Jenderal Sanu kan gitu, enggak? Iya, sama-sama paham. Jadi kalau ormas preman itu ada dua lah bro, kita klasifikasikan. Wih, kita kayak dosen nih hari ini, ya enggak? Yang berdasi berseragam diakui negara itu yang resmi. Yang nggak resmi, yang di pasar-pasar tuh bro, ada backingnya itu, enggak? Ya. Ujungnya Halo? Satu begal Halo? pengusaha itu. Halo. Jangan goyang-goyang mulu. Oh iya. GSM ya? GSM. Yoi. Langsung, lanjut. Sama ngebegal bro, bener nggak? Iya. Begal APBN sama begal pengusaha, ya sama, ya nggak? Cuman kita fair-fair aja lah, ya nggak? Iya. Emangnya Pak Wowo nggak punya ormas? Iya nggak? Ujung-ujungnya kan kita juga tahu fungsi ormas apa. Cuman kalau mau dibasmi rasanya tuh nggak mungkin. Kenapa? Ada bahasa Jawa bro. It's a blue curtain code. Nah iya nggak? Itu bahasa Jawa artinya? bro. Lu mau ngelaporin, percuma laporan lu bro, enggak, sesama bus kota dilarang saling mendahului. Oke. Jadi udahlah, sama-sama tahu aja, emang dipiara dan emang tukang begal semuanya. Makasih bro. Bicara soal preman, saya sudah senang dari masih muda sampai tua gini nih. Kalau duluan preman yang premanisme mungkin agak beda kali ya. Cuman nggak tahu mungkin siapa yang menafsirkan. Zaman sama si muda saya hidupnya di terminal itu. Kalau kita kalah kuat ya udah diam, itu bisa jadi preman. Setelah saya udah keluarga, udah tua, saya usaha sendiri. Itu waktu Orde Baru itu kan masih sedikit ormas yang itu ya. Jadi ada satu yang suka datang minta sumbangan. Tapi kalau zaman dulu gampang, pasang stiker keluarga besar RPKAD udah nggak berani nongol. Jadi udah keluarga itu udah aman. Nah sekarang ini ormas-ormas yang luar biasa nih, lebih canggihnya lagi LSM atau mungkin lebih halus lagi putra daerah. Ini saya udah ngalamin, dimanapun pasti nyetor ke LSM atau putra daerah. Biar kita punya teman tentara ataupun polisi, mereka pasti ngomong, ya Pak, kasih aja LSM.
Yang sulit sekarang ini. Jadi ya maklum aja kalau investor mungkin mikir dengan kayak premanisme yang begini. Iya. Saya ngalamin udah kenyang dah kalau itu. Dan terakhir-terakhirnya ada pidato presiden yang membuat rakyat mencekam. Kayaknya kayak itu kayak terminal ngomong dasmu. Kan mengerikan itu. Kan kayak preman juga. Iya. Jadi ngeri lah kalau presidennya mulai begitu gimana rakyatnya. Jadi memang wajar kalau investor itu masih berpikir ulang. Karena memang benar, ini sekarang saya lagi ngadepin juga nih. Premanisme, ini minta uang duluan, saya bilang ya bisa. Kita kerja verifikasi uang. Nah kalau begitu kan daripada ngasih uang duluan kan nggak jadi. Iya. Itu contoh soal aja tuh Bung Der. Jadi itu memang benar itu nyata-nyata. Iya. Jadi investor juga mesti berhati-hati. Terima kasih BR. Sehari-hari sebetulnya nyata gitu. Yang dibilang sulit untuk membuktikan. Karena mungkin saya bicaranya ini sebagai peninggalan dari Belanda ya, Bung Benny ya. Iya. Iya kan, Belanda kan divide et impera. Jadi banyak digolong-golongkan. Ada golongan suku ini, golongan turunan ini. Terus piara lagi centeng gitu kan. Terus tentara bayaran kan. Yang intinya adalah tadi bahwa itu memang udah peninggalan dari Belanda tuh bikin budaya-budaya kayak begitu, petenteng jadi preman semua di sini gitu loh, nggak mau kerja gitu intinya. Jadi tambahin aja satu contoh ya, itu kan tadi kan di kasusnya Pas FM bilang pabrik ya. Nah, saya kenal nih ada oma-oma di Kelapa Gading, dagang soto Kudus. Ya, itu bukan di emperan ruko loh. Jadi dia numpang gitu loh. Oke. Ya, dari satu ruko pagi-paginya buat bengkel gitu. Nah, itu aja ada japremnya, Bang Benny, saya mau cerita tuh. Ada jatah premannya berarti? Ya, buat kebersihan lah, buat parkir lah, 500.000 di daerah Kelapa Gading. 500.000 sebulan atau sehari? Sebulan. Oke. Sehari mah dagangnya juga nggak nutup. Iya, benar. Iya, kan sadis tuh yang kayak begitu ada gitu. Jatah nggak resmi minta kwetansi kan nggak mungkin ada tuh begituan. Iya, benar. Nah yang kayak gitu-gitu yang tadi saya bilang ada tapi nggak bisa dibenerin, nggak bisa diberantas atau bagaimana. Jadi jangan kata tadi pabrik gitu, yang kecil-kecil UMKM juga ngalamin beginian. Iya. Budaya Bang Ben. Jadi budaya satu korupsi, budaya kedua nggak mau kerja, malakin orang. Oke, pungli ya, pungutan liar jadinya ya. Iya, jadi 2030 Indonesia gelap atau Indonesia emas? Nah. Pantun dulu. Dilanjut kalau gitu Pak Gun. Hujan-hujan main ke pantai. Cakep. Para preman wajib dibantai. Masuk Pak Gundolo. Pertanyaannya siapa yang berani? Kayak tadi penelpon sebelumnya kan bilang kalau mau ngelap preman kemana, yang dilaporin juga preman kemana. Karena itu sudah loh Om ngebedain antara preman berseragam dengan preman nggak pakai seragam. Sama malakin juga ujung-ujungnya duit juga. Gini loh, kalau boleh tuh harusnya pemerintah secara tegas tuh langsung menginstruksikan lah kalau perlu Pak Presiden sebagai pemimpin tertinggi ya. Kok seragam si coklat tuh nggak bisa ngabisin para preman. Kita kan maaf nih Om ya, kan udah nggak ada perang ya. Nah tentara banyak ribuan kirimin aja ke Jakarta kemana, ngabisin mulai dari yang ujung barat, tengah, pusat, selatan, terakhir ke timur tuh dari Kerawang. Wah itu pusatnya banyak sekali tuh industri Om. Itu ya. Atau mau ngirim bahan baku aja Om, satu truk itu Om. Itu 500.000 mereka nggak mau terima, mintanya 2 juta, gila nggak itu? Buset. Iya betul. Kita mau kirim bahan baku kayak contohnya ya waktu itu saya pernah ada supplier juga, dia mau kirim bahan baku berupa kayak apa sih? Tepung gandum itu apa ya Om namanya? Tepung gandum. Ya itulah pokoknya.
itu dia mintanya 2 juta satu truk, satu kontainer hilang itu. 2 juta satu kontainer. Belum lagi yang ngemel di jalanan ya. Padahal Om, itu kontainer udah dikawal sama seragam loreng loh, tapi kok masih nekat malak ya. Oh gitu Saya ya. juga fungsinya apa itu nongkrong di kontainer si seragam loreng ya? Karena saya bingung. Perlu dari presidennya sebagai pemimpin tertinggi, langsung aja korupsi gitu, pokoknya semua dibabat habis. Kayak saya ingat tahun berapa itu ya, kalau nggak salah ada seorang jenderal polisi yang kalau nggak salah pas dia pulang malam ya, di sama orang mabuk lah, akhirnya nggak lama kan sekali langsung dibikin operasi besar-besaran kan tahun 90-an kalau nggak salah Om. Oke. Kalau Om tuh, terus sekarang muncul lagi banyak preman ya. Kalau misalnya oke, terima kasih. Terima Om kasih. Di Indonesia ini memang dari dulu ya banyak banget kan preman-preman, ada yang resmi nggak resmi juga banyak kok. Kita juga tahu bahwa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang non struktural ya, yang di luar jalur hukum ya pakai preman selesai. Itu dipakai sama bos-bos kita itu. Dan yang seperti tadi dikatakan itu kan dipelihara. Pelihara itu. Contohnya aja itu kayak ya mohon maaf ya saya ngomong nama Hercules itu kan ditakutin banget. Memang siapa? Kalau bukan preman nggak apa lah kalau gitu. Pengaman apa? Pengaman dari mana itu kan tak jelas. Makanya memang Indonesia ini dari dulu ada. Nah, tidak pernah ada niat untuk menghilangkan, malah masing-masing big boss punya. Bos banyak big boss yang punya itu orang-orang preman kampung lah apa. Nah, yang celaka investor mau investasi biaya resminya 1, biaya tidak resminya 4. Aduh, pusing deh. Dan ini tidak resmi itu nggak bisa dilaporin Pak, nggak bisa diklaim. Bingung ya, makanya investor yang mau masuk Indonesia akhirnya mundur semua, pindah ke Vietnam. Kasianlah kita Indonesia, ekonomi sudah sulit begini, makin sulit lagi. Mana mereka mau peduli, mereka tidak pernah mikir. Tidak pernah mikir, yang penting mereka punya kepentingan. Nah, itu jadi problem. Makanya kalau memang ini memang pemerintah memang harus ini ya, lebih hukum harus lebih ditegakkan, bukan hanya ke bawah, ke semua, ke atas juga. Saya kira itu sih. Premanisme Indonesia gelap jadi nggak Bung Ben? Aduh, saya pasangin lilin dah aja. Nah, iya, Indonesia gelap kita harus pasang lilin. Makanya premannya pada gentayangan semuanya sampai hari ini. Nggak? Itu memang sampai hari ini daerah kawasan industri memang begitu Bung Ben. Ya mungkin ada pembinanya Bung Ben, kan setiap organisasi ada pembinanya. Iya. Minimal pembinanya itu pangkat ada di pundak, minimal ya, baru 1 lah pundak, minimal. Maksimalnya kita nggak tahu dah. Walau alam lah. Jadi kata kuncinya setiap ormas ini kan karena ada pembinanya. Mungkin yang ditakutin ini karena pembinanya itu. Jadi penegak hukum kita mempem jadinya. Padahal kan kita sudah mahal membayar mereka gaji, dandanin mereka, ya nggak? Baju kita kasih pakai, uniformnya lengkap, bagus, cantik, ya nggak? Dengan tongkat komandonya, harusnya dia bisa memberantas preman-preman yang berkeliaran itu. Bagaimana katanya investor banyak nongkrong, banyak masuk sampai berapa ratus ribu, 6.000 investor pada masuk katanya. Ya bullshit lah. Kalau preman belum dibersihkan, katanya investor ada. Kita datang aja ke Kalimantan dana kelahiran saya. Investor apaan? Nggak kelihatan. Ya mungkin salah satunya karena premannya belum pada dibasmi. Ya kata kuncinya kita kembali lagi. Ini penegak hukum ini kemana? Kok sampai detik ini masih ada? Coba setiap organisasi ini pembina-pembinanya dihilangkan lah. Yang berhubungan dengan para aparatur negara ini. Mungkin pembina dan aparatur negara sekarang ini nggak akan segan-segan dan tidak akan takut-takut. Karena sekarang ini yang ditakutkan ini pembinanya.
Kalau bukan pembinanya nggak akan sampai detik ini masih berjaya, masih bercokol. Siap. Jadi kata kuncinya, coba setiap organisasi ormas kayak gini, apalagi kawasan industri. Saya pernah dulu Bung Ben, zamannya sekitar 2005-2010 itu. Itu Cikarang itu saya waktu Unilever aja saya bawa pipa aja Bung Ben ya. Itu bongkar aja, padahal saya sendiri juga bisa bongkar pipa itu panjang 6 meter, saya masuk bawa kan. Datang bongkar jagain berapa? 2.500 batang. Aduh, gue tinggal lempar aja gue bisa. Ya udah saya nggak mau tahu, kalau nggak mau ya udah saya mendingan pulang. Ya udah akhirnya saya bilang suruh satpam Unilever itu ente urusin deh. Kalau nggak bisa ente urusin lebih baik aneh pulang deh. Aneh nggak ada duit apa-apa kayak gini, aneh bongkar sendiri bisa, aneh buat sendiri kok. Ini 2.500 tinggal lempar-lempar aja kan udah. Memang nggak, kita bawa pipa kan banyak. Kalau cuma bangsa 100.000 mereka minta uang rokok kita kasih. Tapi udah mereka pasang tarif kayak gini, waduh. Kita rugi banget, kita nggak dapat duit. Harusnya kita dapat duit, nggak dapat duit. Jadi kata kuncinya, coba setiap organisasi ormas ini pembina-pembina yang ditertibin, pembina-pembinanya. Siap. Hilangkan lah. Karena ketakutan penegak hukum kita ini, apalagi polisi ini, karena takut sama pembinanya ini. Begitu saja Bung Ben. Betul, harusnya menjadi perhatian pemerintah ya. Karena semuanya tujuannya kan untuk kebersamaan. Rakyat kecil jangan dipersulit lagi dengan adanya ormas-ormas yang perlu ditertibkan gitu. Makin menjamur ormas, makin banyak kesusahan. Kalau mau bikin seperti tadi pagi saya belum sempat memberikan aspirasi, itu saya dengar pas kebetulan saya berjalan tuh ya, dengar bangun pabrik atau bangun toko aja harus mereka yang menghalang-halangi itu. Jadi ini perlu menjadi perhatian nih gitu loh. Rakyat bukan ditakut-takuti oleh ormas. Ormas harus jadi mitra buat masyarakat dengan pemerintah. Harusnya kan begitu. Relevansinya jadi koneksi yang baik gitu loh. Bukan hal yang menjadi paradoks yang bertentangan gitu loh. Jadi ini saya kira perlulah pihak pemerintah untuk menangani hal-hal demikian. Jangan melakukan pembiaran-pembiaran yang sehingga akibatnya ya ujung-ujungnya rakyat diadu gitu. Harusnya nggak boleh begitulah. Dalam demokrasi harus ada keselarasan, keseimbangan, harmonisasi, Pak Bung Benny. Ya kan, jadi rakyat juga setuju kalau ormasnya sekedar memeras dong, ya itu berbahaya sekali gitu. Saya kira itu aja sih. Jadi pertama, memang kita ini udah dari zaman behela itu sukanya seperti itu, preman-premanan. Jadi ya karakter kita sedikit banyak ada unsur itu. Sangat nggak heran itu namanya premanisme itu di tempat kita itu nggak akan selesai. Kenapa? Selain karena faktor juga karena bayangin aja itu meningkat sebanyak tingkat kemiskinan di negara kita. Semua orang itu ada kerjaan yang lebih decent, itu yang lebih bagus. Masa sih orang mau jadi preman? Jadi itu gambaran kondisi kita. Itu secara resmi ngomong kemiskinan 8%. 8% itu kalau dari 200, nah itu kan 20 juta lebih loh. Dan itu angka, maksudnya itu yang sudah menurut saya itu kekecilan. Nyatanya mestinya lebih gede angkanya itu. Karena kecil banget, misalnya kalau sehari cuma misalnya $2 atau 20.000, ya zaman sekarang gimana caranya mau hidup? Beli makan aja loh, semua lagi sarapan itu dapatlah 12.000, 13.000, tapi itu kan minimal banget. Jadi ya kita itu seperti itu. Jadi ini antara telur sama ayam mana duluan? Karena faktor-faktor gini itu kan berhubungan dengan kepastian hukum, penegakan hukum. Nah ini kan berhubungan dengan
minat investor. Iya. Kalau pagarnya kan aku lihat investor pada teriak mau cabut segala macam itu ada. Terus tadi pagi kebetulan lagi aku nonton YouTube yang dari Metro TV di Lampung, Mesuji. Itu kan ada perusahaan perkebunan itu dibakar loh, itu mesnya. Iya. Dan udah ngadu udah lapor, tapi laporan udah ditindaklanjutin gitu, aku lupa lah. Nah, kan gimana ya sampai karyawannya juga, kalau perusahaan sampai tutup, terus karyawannya mau mana lagi kerja gitu loh. Oke. Jadi maksud aku itu ini adalah kontraproduktif terhadap investasi. Sementara tanpa investasi gimana ada cipta lapangan kerja? Karena pertumbuhan ekonomi kita itu selama ini dasarnya adalah konsumsi. Konsumsi kita ini sekarang lagi kenapa? Penurunan daya beli. Iya. Saling terkait dan kayak apa ya? Oke. Premanisme di Indonesia itu sudah seperti mendarah daging dari zaman dulu sudah ada. Cuman kalau tadi saya dengar bahwa kerugiannya mencapai ratusan triliun, bukan premanisme lagi. Itu mereka minta jatah itu udah pemalakan itu sudah kriminal. Itu berbeda kondisinya. Kalau misalnya mereka mau minta pekerjaan, oke lah, bisa diminta kasih pekerjaan. Tapi kalau pemalakan ormas-ormas yang tidak benar-benar, saya rasa sih ya pemerintah harus keras. Ya kalau perlu secara militer keras. Karena kalau nggak begitu ya negara kita nggak akan maju. Tidak heran tidak ada orang mau investasi di Indonesia. Karena begitu orang dengar berita Indonesia, wah di Palak sini perusahaan tuh harus ada dana tidak terduga lah kasarnya untuk hal-hal yang tidak penting. Ya mereka nggak akan mau dan akan lari ke Vietnam, ke Thailand, kemana lagi yang lain. Ya kita nggak akan dapat jatah-jatah itu karena kita sih tidak bisa membenahi negara kita sendiri. Dan yang membuat negara kita rusak ya orang kita sendiri, internal kita. Gitu aja, Mbak. Ya. Jadi memang di Indonesia ini surga. Ya. Ya, orang nggak kerja bisa dapat duit. Ya. Kan sudah ada lagunya tuh Kus Plus ya. Pohon aja bisa jadi tongkat ya. Ya betul. Kemudian kolamnya kolam susu. Ya, gampang tuh kalau misalnya kita tinggal tebal jala atau pancing, mau ikan mau ya bisa semuanya gitu. Ya kalau kita bisa mendapatkan banyak ya, kita nggak perlu kerja. Ya, termasuk ini mungkin ormas-ormas ini. Ya, jadi memang negara ini katanya negara hukum, katanya. Prakteknya kan enggak, ya kan? Nah, kemudian sejak 98 ya, reformasi, memang negara ini sangat-sangat penakut terhadap rakyatnya, terutama untuk menegakkan supremasi hukum. Ya, memang kalau kita lihat ya di negara ini semua yang punya power itu menang. Ya, makanya ada kata pemeo kali ya, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, ormas-ormas ini pun juga punya power seperti geng preman dan sebagainya. Ya, mereka itu seperti itu memang dengan kekuatan lah, mungkin ya ada backing pundak berbintang di belakang mereka, kita nggak tahu. Oke, sekarang bagaimana dengan pemerintah Prabowo? Ya, Prabowo seorang jenderal, itu yang pertama. Yang kedua, dia seorang pengusaha. Ya, dia tahu bagaimana bisnis di Indonesia. Saya tahu dengan latar belakang dia sebagai mantan keluarga cendana, nggak ada yang berani untuk mengganggu dia dan bisnisnya, termasuk keluarga besarnya, nggak ada yang berani. Ya, tapi bagaimana dengan masyarakat yang lain? Kita nggak ngomong etnis ini ya, etnis apapun didatengin sama ormas, apalagi itu orang asing ya, maksudnya investasi asing. Nah,
mungkin ya pemerintah pun juga harus menggandeng LSM ya, LSM untuk memecahkan masalah supaya apa, tidak terjadi gejolak sosial ya. Jadi pemerintah ya jangan langsung main dengan power ya, karena saya yakin orang-orang ormas itu kalau kita dekati dengan persuasif juga susah ya. Nah ya mungkin ya mereka perlulah dikasih pekerjaan ya, tapi saya yakin mereka itu orang-orang yang malas, nggak mau kerja, mintanya yaitu pemerasan sana sini, harus sana sini ya. Jadi Prabowo harus menggandeng masyarakat sipil ya, terutama mungkin ya pemuka-pemuka agama pun juga dilibatkan ya untuk melakukan pendekatan, tokoh-tokoh masyarakat juga ya. Negara nggak boleh kalah sama ormas ya. Ya, yang saya setuju ya sependapat dengan Bapak yang tadi beliau sampaikannya itu supremasi hukum kita itu tidak ditegakkan ya. Jadi tidak ditegakkan. Walaupun ada, tapi tidak dijalankan dengan sepatutnya. Apalagi sudah tidak dijalankan dengan sepatutnya, malah tajamnya ke bawah. Jadi negara seolah-olah kalah dengan yang berkuasa. Berkuasa itu tahu ya, dari pusat, dari daerah, ya termasuk juga yang tadi itu premanisme, ormas-ormas, pokoknya semua orang yang berkuasa lah, sehingga negara ini berbondong-bondong merebut kuasa. Mau melalui partai, melalui apa, merebut kuasa, karena kuasa itu sama dengan duit, sama dengan uang. Jadi bukan belajar sesuatu yang inovatif. Bu, kita sampai sekarang negara ya, kemarin topiknya bahas mengenai raja-raja. Sekarang itu premanisme. Orang lain sudah sampai ke Mars, sudah sampai ke DeepSeek, sudah sampai ke AI, sampai ke mana-mana sudah. Kita itu masih maju mundur, malah tarian oco-oco lagi, dan kiri kanan tidak maju-maju. Jadi menurut saya ini prihatin ya, negara dibikin semakin tidak stabil, premanisme, hukum yang menjadi panglima tertinggi itu tidak ditegakkan, lalu kemiskinan juga cukup banyak, APBN penerimaan negara karena orang bisnis tidak bisa tenang, yang tadi itu investasi tidak mau masuk atau batal dan lain sebagainya. Ini jadi lingkaran setan, akhirnya menuju ke rakyatnya itu juga gizi kurang, akhirnya dana APBN mau dialihkan ke situ yang memang gizi mungkin bisa bertambah, tetapi kan pembangunan yang lebih potensial, efektif, efisien itu kan akhirnya dananya tidak ada. Sekolah, inovasi, pendidikan, iptek dan lain sebagainya itu menjadi tidak fokus, malah akhirnya harus dipotong. Jadi premanisme ini menurut saya itu negara kan mereka juga berkuasa, jadi masing-masing berkuasa. Siapa yang paling berkuasa itu yang harus menyelesaikannya, harus menegakkan hukum, bukan atas kepentingan misalnya Pak Presiden atau kepala daerah, tapi kepentingan negara, kepentingan rakyat. Jadi harus atas nama kepentingan negara dan kepentingan rakyat, hukum itu ditegakkan 100%, 1000%. Tidak bisa kalah dengan premanisme atau raja-raja kecil yang kemarin itu. Dengan demikian baru sedikit banyak ada harapan. Kalau tidak, yang hari ini bahas sama yang kemarin bahas itu rata-rata sepertinya hopeless gitu, Bu. Demikian, Bu, semoga negara jangan kalah sama yang kita bahas bolak-balik sepanjang tahun, 10 tahun bahasnya ini aja, tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangannya. Ya, terjebak di dalam lingkaran setan di negara kita sendiri. Rakyat berlawan dengan rakyat atau pemerintah sendiri. Hanya dari tengah-tengahnya di dalam ketidakpastian ini segelintir orang yang kaya raya, super kaya, lain-lainnya lebih banyak yang miskin dan bodoh. Demikian, Bu, terima kasih. Terima kasih. Ya, kalau saya bilang itu kan sebenarnya awalnya sebelum metamorfose yang jadi kompleks kayak sekarang preman ini, awalnya ini kan memang ada demand-nya juga. Siapa demand-nya? Ya para maaf saya bilang para cupang-cupang itu yang minta jasa keamanan gitu. Nah, lama-lama minta jasa keamanan ya sama yang hijau sama yang coklat. Lama-lama karena banyak pengangguran, ya dia nyuruh lah orang yang hijau sama yang coklat
Akhirnya jadilah dia karyawannya hijau sama coklat itu preman itu. Jadi benar memang mereka setor ke yang hijau sama yang coklat itu benar gitu loh. Nah sekarang saya sendiri itu ngalamin, saya sendiri kan gak usah lah industri, bangun rumah aja bisa 3-4 ormas yang datang itu. Itu bangun rumah biasa. Ada yang minta pasirnya beli sama dia atau macam-macam. Ujung-ujungnya ya minta duit, ujung-ujungnya ini. Jadi ini hal yang mau preman pasar, mau preman yang elit, tetap aja preman juga mereka. Solusinya apa? Solusinya sederhana. Satu, solusinya adalah jenderal-jenderal itu yang hijau atau yang coklat itu yang harus diberesin dulu. Nah, siapa yang bisa beresin dia? Cuma presiden yang bisa. Kalau presiden sudah ngomong enggak, jenderal ngomong enggak, ke bawah akan jadi enggak juga, walaupun tidak bisa 100%, tapi paling tidak dia akan takut untuk melakukan hal yang kayak gitu. Tinggal nanti kalau sudah itu jalan, apa bisa konsisten, apa enggak cuma seminggu, 2 minggu, habis itu balik lagi. Ini masalahnya negara ini ya. Udah, kalau memang itu yang memang kita itu sudah menuju ke negara gagal. Terima kasih. Anita tahu nggak preman asal tahun berapa? Kalau saya tahun asal zaman sebelum Soeharto lantik. Itu kata-kata kalau nggak salah dari Sumatera preman. Kalau nggak salah ya. Preman loh dapat persentase aman. Gue preman mah nggak salah, dari atasan orang partai gue preman, Anita bener nggak? Ada komentar dulu almarhum Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew bener nggak? Iya. Dan itu negara teroris, negara preman. Mungkin agama ya kali, gimana saya nggak ngerti. Orang partai yang di sana kan ya, mereka kan termasuk, sama mereka rapi dan punya jabatan, punya tingkat, pakai dasi, pakai jas. Kalau yang bawahan mah noceng, ya biasa lah cari hidup. Ya yang bisa membasmi preman mah ekonomi diperbaiki, mana ngatur, benar. Kasih masukan, mereka hidup, mereka nggak ada kerjaan ya. Salah satu mereka ngerampok. Sekarang dia tuh hati-hati ya, kalau kita pencet HP di jalannya dirampok lah kita. Mana ada loh, ibu-ibu jatuh sama mukanya hancur, lagi pencet HP di jalanan, naik motor. Kayak gitu lah. Ini kita punya hukum nggak tegas, tambah lagi ajaran dari atasan. Isinya ada contoh atasan yang mereka contoh bawah, benar nggak? Mereka hidup nggak salah. Di tengahnya juga ya kita mau jelekin orang partai atau masuk berdasi punya, ya mau diapain, benar nggak? Hukum kita kacau, benar nggak tegas. Ya gitulah, kita hidup dalam suatu negara yang istilahnya ya kita pintar-pintar lah, ya nggak? Iya dah, ya, terima kasih. Saya pemasukannya organisasi kemasyarakatan itu kan organisasi ya Bu. Artinya dari situ kan terbentuklah satu pola yang disebut anggaran dasar rumah tangga. Yang dari anggaran dasar rumah tangga itu terdiri dari beberapa komponen institusi atau bagian-bagian yang memang mengepalai pekerjaannya khusus dalam keorganisasian. Saya menilai kalau organisasi kemasyarakatan itu harusnya disidak kembali oleh DPR sama MPR-nya Bu. Karena kalau seumpamanya kayak PP Pemuda Pancasila maupun KNP itu kan itu udah tergolong udah paling yang awal diciptakan. Artinya mereka lah yang mengomando organisasi kemasyarakatan di setiap provinsi seharusnya. Artinya setiap provinsi memiliki wajib satu organisasi kemasyarakatan. Itu bisa diperhatikan kalau seumpamanya ada tambang, ada industri butuh bantuan pengawalan atau dan lain sebagainya, seperti hal di Jepang sana kan ada jenisnya seperti ajudan begitu, seperti tukang pukul lah, FBI seumpamanya seperti itu. Artinya dari KNPI, PP dan ke bawahnya provinsinya itu seharusnya keorganisasian itu dibentuk atau disidak pemerintah DPR MPR, bagaimana kewenangan organisasi kemasyarakatan itu diswadayakan seoptimal mungkin mengomandoi provinsi daerah mereka masing-masing. Dari situ kan mereka juga nanti diangkat lagi pengangkatan ketuanya kalau memang terbukti mereka
berkualitas, artinya mereka bisa menjadi naik tingkatan ke PP atau dari PP ke KNPI itu sendiri, dari KNPI pun bisa diangkat lagi ke kementerian. Artinya ini kan legalitas dari sumber daya manusia yang memang harus diperhatikan pemerintah betul-betul. Anak daerah itu kan memiliki kompetensi terhadap pembangunan untuk daerahnya sendiri maupun bangsanya sendiri. Itu legalitas standar aslinya seharusnya. Nah, yang kalau saya perhatikan, kalau seumpamanya satu provinsi ada bermacam wilayah, bermacam organisasi yang menguasai, itu saya rasa tidak bisa dibenarkan, karena apapun hasilnya nanti akan terbentur dari pihak-pihak yang lain memiliki kewenangan khusus, termasuk wilayah yang bukan wilayahnya, jadinya jadi perang saudara itu, Bu. Mungkin begitu aja lebih tepatnya. Terima kasih, Bu. Ya, jadi sebenarnya kan premanisme itu kan lebih pada ke indikatornya itu kan kekuasaan ya, kekuatan. Nah, kalau mau sekarang premanisme itu dihapus, negara siap nggak? Partai politik siap nggak? Tuh, karena apa? Ya kita akui bahwa yang namanya partai politik itu butuh premanisme loh. Butuh ormas. Jangankan itu, kenapa dulu itu kemudian muncul RT/RW? Banyak tahu nggak kenapa muncul RT/RW? Untuk apa? Untuk apa, Pak? Sebenarnya untuk kekuatan politik, bukan untuk menata masyarakat itu. Nah, kalau mau RT/RW mau itu semua dihapus, diriset lah, gitu loh. Diriset, dicoret semua apa yang ada di dalam pandangannya di zaman Belanda atau Jepang, itu harus diriset semua, termasuk hukum. Hukum kita itu kan masih banyak di bawah sejarahnya Belanda kan. Masih hukum kita itu kan masih ada kan yang mengikuti hukum Belanda, masih kan, Mbak? Iya. Ya kan? Itu diriset semua, bisa nggak? Gitu loh. Nah, itu berikutnya. Terus kalau misalnya sekarang soal ormas, yaitu tadi lagi, kalau mau bersih, negara ini bersih, nggak perlu ada ormas, gitu loh. Tapi bisa nggak nanti dalam pesta politiknya itu apa? Dalam pesta politiknya itu tanpa ada preman, tanpa ada ormas, seperti itu. Sulit, gitu. Karena bagaimanapun yang caleg-caleg dulu, yang mau masuk ke DPR, yang mau masuk ke DPRD, yang mau masuk ke DPD, itu semuanya dengan bantuan ormas, dengan bantuan barisan preman, gitu kan? Termasuk kalau mau ada penggusuran. Itu mereka lebih butuh preman dibandingkan aparat kita, aparat keamanan kita. Kalau mau bicara itu, dan juga di dalam aparat keamanan sendiri ada oknumnya juga, bosnya preman. Jadi ini kalau mau kita nggak, yaitu yang saya bilang, kalau mau semua dibersihkan, hapus itu RT/RW juga, hapus dari muka bumi Indonesia, gitu loh. Termasuk ormas, hapus. Tidak ada yang namanya perizinan lagi, gitu loh. Kurang lebih begitu, Mbak.
Oke, Ya. baik. Terima kasih Pak Nugra atas komentarnya. Mitra bisnis, demikian sesi Bisnismen Opini untuk kali ini. Terima kasih banyak yang sudah memberikan komentar. Saya Anita Wijaya.